Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi baru SMK Komuter Arya Karina Pratama tahun ajaran 2020-2021. Selamat datang di jenjang yang lebih tinggi, yakni jenjang SMK. Semoga 3 tahun SMK kalian mampu memberikan warna tersendiri bagi kehidupan kalian di masa yang akan datang. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Novianti. Dan izinkan Ibu untuk bergabung dengan kalian di dalam kegiatan MPLS 2020-2021 untuk memberikan materi tentang sekolah ramah anak, membangun karakter anak bangsa. Sebelum Ibu sampaikan materi tentang SRA atau sekolah ramah anak, Ibu akan sedikit memaparkan tentang definisi anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berisi tentang yang menyatakan bahwa yang disebut dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dan di dalam undang-undang ini mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban anak. Kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya yang pertama adalah menghormati guru, wali, dan orang tua. Kemudian yang kedua, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Yang ketiga, mencintai tanah air Indonesia. Yang keempat, menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian dan yang terakhir adalah melaksanakan etika atau akhlak yang mulia. Kemudian di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini juga tidak hanya mengatur kewajiban-kewajiban anak, tetapi juga mengatur tentang hak-hak anak. 31 anak kalau tidak salah. Salah satunya adalah tentang hak mendapatkan pendidikan. Jadi negara harus menjamin pendidikan anak-anak di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kepribadian dan kecerdasan anak-anak Indonesia. Namun di dalam realitanya tentunya banyak hal yang bertolak belakang dengan tujuan pendidikan ini. Salah satunya kita lihat dalam contoh cuplikan video berikut ini. Oke, dari cuplikan video tadi kita bisa lihat di mana warga sekolah melakukan tindakan kekerasan. Siswa melakukan tindakan kekerasan kepada gurunya, begitupun sebaliknya. Dan perilaku tersebut memang merupakan perilaku yang menyimpang dan bertolak belakang dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Dan tentunya akan bertolak belakang juga dengan SRA yang nanti akan Ibu jelaskan. Serupa dengan video cuplikan tadi, sebetulnya di dalam kenyataan pun telah terjadi hal serupa. Beberapa waktu lalu dunia pendidikan sempat dihebohkan dengan berita kematian Bapak Guru Budi, seorang guru kesenian dari SMA yang berada di Madura, Jawa Timur. Guru tersebut meninggal akibat dianiaya oleh siswanya sendiri. Dan tidak hanya itu, kerap terjadi juga
guru dijebloskan ke penjara oleh siswanya sendiri dengan alasan siswa tidak terima diperlakukan kasar atau keras oleh gurunya, yang mungkin gurunya bertujuan untuk mendisiplinkan anak seperti itu. Selain itu juga masih banyak lagi perilaku-perilaku menyimpang yang memang bertolak belakang dengan tujuan pendidikan, seperti bullying, kemudian pencurian yang melibatkan siswa sekolah gitu, dan itu sungguh sangat mengkhawatirkan. Ada apa dengan pendidikan di negara Indonesia? Apakah ada yang salah? Bagaimana penerapan pendidikan karakter di Indonesia gitu? Sehingga yang ada malah semakin merajalelanya tindakan-tindakan yang menyimpang. Nah, maka dari itu pemerintah menerapkan sekolah ramah anak untuk membantu setidaknya mengurangi hal-hal yang sudah tadi Ibu jelaskan di awal. Nah, berbicara sekolah ramah anak, apa sih sekolah ramah anak itu sendiri? Kita lihat di sini ya. Di sekolah ramah anak ini adalah sekolah yang berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak didiknya. Dan sekolah di sini itu sekolah formal ataupun non formal. Namun di dalam sekolah tersebut menerapkan pola atau sistem SRA atau sekolah ramah anak. Kemudian, nah itu adalah definisi dari SRA. Kemudian, 3 pendukung SRA beserta perannya. Yang pertama adalah sekolah. Tentu sekolah berperan penting dalam membentuk sekolah ramah anak. Karena ramah anak ini sendiri berada di sekolah, yang mana ada alasan tertentu pentingnya di dalam sekolah itu diterapkan sekolah ramah anak. Nanti akan Ibu jelaskan setelah ini. Kemudian yang kedua, pendukung SRA adalah orang tua. Dan yang ketiga adalah anak-anak atau peserta didik itu sendiri. Nah, itu tadi mengapa harus ada SRA atau sekolah ramah anak. Karena yang pertama, sepertiga waktu kita berada di sekolah, sehingga kita akan menghabiskan cukup banyak waktu di sekolah. Ketika memang di sekolah diisi dengan hal-hal baik, hal-hal positif, maka itu akan mempengaruhi kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih positif. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, keprihatinan serta kekhawatiran orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah melihat kondisi anak-anak saat ini. Jadi dengan adanya SRA diharapkan mampu memberikan keamanan atau kenyamanan bagi anak-anak selama di sekolah. Konsep SRA yang pertama, paradigma di masyarakat itu guru adalah sebagai seorang pengajar. Nah, di dalam konsep SRA, guru ini berperan tidak hanya sebagai seorang pengajar, namun juga pembimbing, orang tua, dan sahabat bagi anak-anak didiknya. Kemudian konsep yang kedua, anak-anak mendapatkan keteladanan dari orang-orang dewasa di sekolah. Jadi tidak hanya dari bapak ibu guru yang memberikan keteladanan yang baik, tapi juga dari senior kepada junior atau dari kakak kelas kepada adik kelas. Kemudian konsep yang ketiga, seluruh orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak atau siswa. Artinya tidak salah satunya tidak melakukan tindakan kekerasan tanpa sebab yang jelas dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
Kemudian yang terakhir dari konsep SRA ini adalah orang tua dan siswa turut terlibat secara aktif dalam memenuhi komponen SRA. Nah, komponen SRA ini nanti akan Ibu jelaskan ya apa saja. Kemudian SRA ini tentunya memiliki tujuan yang sangat diharapkan oleh bangsa Indonesia, yakni berharap dengan adanya SRA ini terbentuk kondisi yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Nah, itu adalah kondisi yang diharapkan dari sekolah ramah anak. Nah, prinsip SRA itu ada beberapa poin. Yang pertama, prinsip dari sekolah ramah anak adalah non-diskriminasi. Jadi, sekolah yang menerapkan SRA atau sekolah ramah anak itu harus memiliki prinsip non-diskriminasi. Artinya tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan perbedaan status sosial, status ekonomi, ataupun ras. Kemudian prinsip yang kedua dari SRA ini adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jadi selalu mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak. Kemudian yang ketiga, pengelolaan yang baik. Yang keempat, hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dan yang terakhir, prinsip dari SRA ini adalah partisipasi anak. Baik, untuk selanjutnya, komponen SRA. Nah, yang tadi sempat Ibu singgung berkaitan dengan komponen SRA ini ada beberapa, namun di sini Ibu akan memaparkan 3 hal. Komponen SRA yang pertama adalah proses belajar mengajar yang ramah anak. Contohnya, guru mampu memberikan pembelajaran yang asik, yang menyenangkan di dalam kelas. Kemudian yang kedua dari komponen SRA adalah sarana prasarana ramah anak. Contohnya seperti penyediaan ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang baik, kemudian pencahayaan yang baik. Kemudian contoh lainnya menyediakan meja yang tidak membahayakan atau menumpulkan ujung meja. Nah, itu akan cukup membantu karena tidak akan berbahaya bagi anak-anak. Kemudian yang ketiga, contoh lainnya adalah memiliki toilet yang bersih dan memiliki pencahayaan yang baik pula, dan lain sebagainya. Itu komponen SRA yang kedua. Kemudian komponen SRA yang ketiga adalah partisipasi anak itu sendiri. Contohnya seperti anak berpartisipasi dalam mendukung SRA atau sekolah ramah anak dengan bergabung atau aktif dalam mengkampanyekan tentang anti kekerasan, kemudian bahaya bullying, anti bullying, kemudian bahaya nafza, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah komponen SRA yang ketiga. Kemudian untuk selanjutnya, nah yang terakhir kita akan berikrar sekolah ramah anak, dan kita akan bacakan bersama-sama ikrar sekolah ramah anak khususnya bagi siswa atau anak Jawa Barat ya. Mari kita bacakan. Kami warga sekolah ramah anak Jawa Barat berikrar. Yang pertama, selalu silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi. Yang kedua, mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, aman, dan tanpa kekerasan, nyaman, dan bahagia. Yang ketiga, menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terakhir dari Ibu, sekolah ramah anak, siswa senang, guru tenang, orang tua bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.